aku minta ampun. Aku mengharapkan ampunanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Pertanyaan Bapak Ibu, dari kamar mandi, ya, dari dalam kamar mandi kemudian keluar, bacanya kok ghufronaka atau ya Allah ampunilah saya. Kira-kira apa dari kamar mandi itu habis berbuat maksiat? Berbuat maksiat apa tidak? Kayaknya juga jarang ya orang itu, ya ada mungkin, tapi kan juga kayaknya orang kayak niat-niat bermaksiat di dalam kamar mandi, keluar kayaknya juga nggak doa kan. Ya. Ini kita kan enggak gitu ya, seperti itu. Kenapa walaupun ada doa yang lain ya, tetapi kita fokus ke sini, yaitu ghufronaka ya Allah, ampunilah saya, aku memohon ampunan darimu. Kenapa Ibu? Kenapa? Ya, ini ada beberapa alasan ya, diantaranya tadi ya, karena diantara bentuk mengharap kepada Allah supaya selain kotoran yang sifatnya yang ada dalam tubuh kita keluar, juga kita mengharap ada kotoran dosa yang juga keluar. Kemudian ada penjelasan lain, yaitu kenapa kita meminta ampun kepada Allah ketika keluar kamar mandi atau mengharapkan ampunan? Karena kita itu, manusia itu banyak sekali melalaikan nikmat-nikmat Allah. Kalau dari kamar mandi kan untuk buang hajat kan, entah itu yang dibuang itu air kecil atau air besar, itu sumbernya berasal dari apa? Yang dikeluarkan itu kan kotoran, dari mulanya itu apa? Makanan atau minuman. Itu kaitannya dengan makanan dan minuman. Karena manusia itu banyak sekali melalaikan nikmat makan dan minum. Ghufronaka. Disebutkan oleh ulama, manusia itu melalaikan, sering lupa akan 3 nikmat berkaitan, lupa mensyukuri adanya makan dan minum. Allah menghadirkan makan dan minum, kadang-kadang kita itu lupa. Ini harus kita syukuri. Pertama. Kemudian nikmat yang berikutnya, makan dan minum, kotorannya itu bisa keluar dari tubuh kita. Coba kalau blang, ternyata mampet. Ya, gimana? Ada apa tidak? Mungkin ada ya kan. Apalagi yang cairan dan benda padat. Wong pangapunten ya, gasnya saja itu kalau tidak keluar, kira-kira gimana? Jangan hanya sekedar hafal ghufronaka. Itu sudah alhamdulillah, tetapi lebih ini kita benar-benar merenungi ghufronaka. Langsung ingat akan nikmat makan dan minum, kemudian nikmat bisa dicerna dengan baik, kemudian tadi barusan bisa dikeluarkan. Itu. Masya Allah. Coba sih pangapunten nggih, kalau sampai 3 hari belum buang, kira-kira rasanya kepripun? Mangan opor akeh banget, orang bisa buang nanti petelung dina. Itu kepribe? Abdo isine maning ya urung bisa metu. Nah, itu kan ini nikmat ya, Masya Allah. Maka harus bersyukur seperti itu. Ini diantara adabnya Bapak Ibu, atau etika ya. Kemudian yang berikutnya, terhadap kiblatnya kaum muslimin dalam permasalahan sholat ya. Seperti itu. Hal ini sebagaimana ini sudah juga pernah disampaikan di sini ya. Ini hanya ada sedikit yang mengulang, ada yang tambahan. Cuma dengan referensi buku yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah." Apabila kalian mendatangi ghaid untuk buang hajat, maka jangan menghadap kiblat. Wala tastadbiruha. Oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan, aku pernah naik ke
dinding rumahnya Hafsah pada suatu hari karena sebuah kebutuhan. Ya. Lalu aku melihat Nabi Muhammad SAW buang hajat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Islam itu melarang dari segala sesuatu yang menyebabkan mengganggu kaum muslimin. Ya. Dalam urusan-urusan mereka baik khusus maupun umum. Oleh itu Rasulullah melarang dari buang hajat di tengah-tengah jalan yang biasa dilewati kaum muslimin atau dilewati manusia. Ini karena mengganggu. Ataupun tempat biasa berteduh. Ya. Ya. Karena kita mengalami seperti itu kita tidak suka. Dan secara spontanitas kalau orang itu mendapatkan jebakan Batman tadi, ya, seperti itu ya, jebakan kayak tadi, mendapatkan gangguan seperti itu, pasti secara spontanitas akan keluar ucapan dari mulutnya. Biasanya ucapannya baik apa tidak? Tentunya tidak. Masya Allah, nggak mungkin. Pasti semoga. Ini baik sekali, nggak mungkin. Ya. Orang sekali baik sekali memberikan kayak gini ke saya, nggak mungkin. Pasti ucapannya yang tidak baik. Secara spontan pasti melaknat atau bahasa kitanya itu nyupatani. Hewan-hewan ambil minum di situ atau orang mengambil mengambil manfaat dari air tersebut. Ini juga tidak boleh. Ya, tentunya hal ini mengganggu, menyebabkan gangguan terhadap masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebuah hadis yang Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqul la'inaini. Ya. Hati-hatilah kalian terhadap dua hal yang bisa melaknat atau bisa nyupatani. La'inaini, dua orang yang bisa melaknat dari orang yang mendapatkan gangguan tersebut. Ya. Ini sebagaimana yang tadi disebutkan. Ini hadisnya. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Kemudian yang berikutnya adalah buang hajat itu menutup diri. Ya, menutupi dirinya. Ya, menutupi dirinya dari pandangan manusia. Ya, seperti itu. Hal ini disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kunti qaumin faban. Kemudian sampailah beliau di tempat sampah suatu kaum. Ada tempat sampah di situ. Kemudian beliau kencing dalam keadaan berdiri. Jadi Rasulullah pernah buang air kecil itu sambil berdiri. Kenapa berdiri? Karena memakai khuf. Khuf itu tahu Bapak Ibu? Khuf itu sepatu yang sulit dilepas. Ya, mungkin tinggi itu ya, ada jiritannya gitu. Nah, mengapa beliau berdiri? Tentunya salah satu alasannya karena beliau memakai khuf. Ini ada fikihnya sendiri masalah khuf. Ketika mau memakai khuf itu nanti harus berwudu dulu, kemudian setelah itu memakai. Bagi musafir batasannya dilepasnya itu 3 hari 3 malam. Kalau hadas gitu, harus berwudu, maka khufnya itu cukup diusap, tidak boleh dilepas, tidak perlu dilepas, kemudian dibasuh kakinya tidak perlu, tapi cukup diusap. Itu dua-duanya. Ini ada permasalahan fikih yang membahas khusus permasalahan khuf. Di sini disebutkan beliau mendekat, tentunya di situ ada penghalangnya ya, yang menutupinya. Kemudian disebutkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah berkata kepadaku, khud al-idawah hatta tawaro anni faqada hajatahu. Ambillah idawah. Idawah itu semacam kain penutup. Ya. Sampai menutupi
diriku. Nah, maksudnya tidak terlihat lagi beliau sedang buang hajat. Faqada hajatahu, setelah tertutup beliau membuang hajatnya, menunaikan hajatnya. Ini adab yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang Muslim ketika buang hajat untuk memegang kemaluannya atau beristinja dengan tangan kanannya, memegang dengan tangan kanan dan beristinja dengan tangan kanan. Istinja itu yang membersihkan dengan tangan kanan. Jadi yang diperbolehkan itu dengan tangan kiri. Demikian juga tidak boleh beristinja kurang dari 3 batu. Nah, ini kalau menggunakan selain air. Karena dalam kondisi tertentu ini ada ajaran dari Nabi Muhammad itu namanya istijmar. Istijmar itu istinja, cebok, tetapi selain menggunakan air. Kalau dengan air itu istinja, istilahnya. Kalau dengan selain air itu istijmar. Bisa dengan batu, bisa dengan apa lagi? Tisu, apalagi? Dan waktu itu kita udah hampir mau sholat subuh, jadi nggak mungkin harus turun lagi. Itu pengalaman kami seperti itu. Pernah ada teman yang seperti itu di sana. Ya, dengan istijmar, mempraktekkan istijmar. Demikian juga istijmarnya itu tidak menggunakan tulang ataupun kotoran binatang. Salah satu hikmahnya adalah kotoran binatang, tulang itu adalah makanannya jin. Kemudian kotorannya mereka itu adalah makanannya hewannya jin, gitu, peliharanya jin. Jadi jin itu ada peliharaan juga. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa yang telah saya sampaikan tadi, yaitu disebutkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ada yang berkata, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Yang bertanya ini disebutkan, ada yang mengatakan itu orang musyrikin, ada juga yang mengatakan adalah orang Yahudi. Tetapi setahu saya yang lebih kuat adalah orang Yahudi untuk merendahkan Islam. Benarkah Nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu sampai perkara buang hajat itu diajarkan? Ya. Maka Salman mengatakan, ajal, benar. Dengan penuh bangganya Salman Al-Farisi itu mengatakan benar. Ya, seperti itu. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah. Di antara ajaran Nabi Muhammad adalah beliau melarang kami untuk menghadap kiblat bi ghaitin au baulin, ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Dilarang menghadap kiblat. Ini ajarannya. Ini kan aturan ketika buang hajat. Ya kan? Au anastan ya bi aqal min salasati ahjar. Kita juga tidak menggunakan batu kurang dari 3 batu. Ya, 2 enggak boleh, harus itu menunjukkan supaya bersih. Batu di sini batu bukannya gede banget ya, angel gitu. Batu yang ya cukup. Ya. Dan idas tajmaru ahadukum falyutir. Apabila kalian beristijmar, cebok menggunakan selain air, maka hendaknya menggunakannya itu bilangannya itu ganjil. Ya, minimal itu 3, jangan kurang dari itu. Kemudian Abu Qatadah menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala ya'khudh dzakarahu bi yaminih." Apabila salah seorang dari kalian itu buang air kecil, hendaknya jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Wala yas. Ya. Kemudian yang terakhir hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tastanju birrausi wala bil admi fa innahu
zadu ikhwanikum minal jin. Janganlah kalian itu beristinja menggunakan kotoran binatang ataupun tulang binatang, karena itu adalah makanan bagi saudara kalian. Dari siapa? Kalangan siapa? Golongan apa? Minal jin, dari golongan jin. Rasulullah menyebutkan jin itu masih saudara kita. Ya. Sama-sama diberikan beban syariat. Cuma bagaimana ibadahnya itu ya kita nggak tahu bagaimana caranya. Mereka mungkin ya ada yang sholat seperti itu, sama. Ya, seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ada kabar di sini bahwasanya makanannya jin adalah tulang yang kita makan. Misalnya ayam, tulangnya kita buang itu di situ dimakanin oleh jin. Coba kita perhatikanlah, dibuang situ. Kok esih utuh gitu. Nah, ini bukan urusan kita. Rasulullah mengabarkan seperti itu, tentunya kaifiyahnya bagaimananya itu hanya Allah yang mengetahuinya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kalau kita makan ayam itu ya bagi-bagi ya, jangan balungnya ya demplok kabeh. Ya, seperti itu ya. Ini kan. Tapi apa hukumnya sampai haram? Ya tidak sih. Seperti itu tidak. Tapi ya juga berbahaya bagi kita kan. Nah, masa itu kan keras ya. Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan etika buang hajat ya. Ada beberapa poin mudah-mudahan bisa diingat dan bisa kita praktekkan. Ya, tentunya agama Islam adalah agama yang begitu menjunjung kebersihan. Dalam hal ini berkaitan dengan buang hajat seperti itu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ini. Sekiranya cukup nih. Ada yang bertanya? Cukup nih. Ya. Kalau tidak ada langsung kita akhiri dan kita lanjut dengan sholat adzan kemudian sholat isya. Saya kasih waktu 1 menit. Betul tadi, insyaallah. Seperti itu. Ya, sepertinya tidak ada. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.